Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat, tetap memegang pengharapan kita di dalam Kristus, dan jangan pernah sekalipun meninggalkan Dia. Sebab orang-orang yang mau menderita bersama dengan Kristuslah yang ikut bersama-sama dengan sukacitanya di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita masih mendengarkan firman Tuhan mengawali pekan ini hari Senin tanggal 21 Maret 2022. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita ke dalam tangan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mengikut Yesus pada abad-abad pertama kekristenan itu bukanlah keputusan yang mudah. Ketika orang berani ambil keputusan untuk mengikut Kristus, maka dia sudah bersedia menerima konsekuensi dari keputusan yang tidak mudah itu. Berani mengambil keputusan mengikut Kristus berarti dia sudah bersedia bayar harga. Dan harga itu bukanlah harga yang murah. Tapi harga itu begitu mahal. Bahkan teramat mahal. Mahal sekali. Saudara-saudara, ketika kita atau orang-orang percaya di abad-abad pertama mengakui imannya, maka ketika itu juga dia harus menanggung penderitaan. Dia menjadi orang yang menderita. Dia dihina, difitnah, dikejar-kejar, dianiaya, bahkan sampai ada yang kehilangan nyawa. Saudara-saudara, mengikut Kristus bukanlah pilihan yang gampang. Itu membutuhkan benar-benar iman yang teguh, fokus kepada siapa yang menjadi Tuhan bagi kita. Artinya, ketika kita memilih Yesus menjadi Tuhan, maka kita bersedia untuk menderita. Bapak Ibu Saudara-saudara, berani bersaksi secara terbuka, mendeklar kepercayaannya kepada Kristus, maka dia sudah bersedia untuk mati. Bisakah kita bayangkan saudara-saudara, penderitaan orang-orang yang mengikut Kristus pada abad-abad pertama kekristenan itu? Begitu mengerikan. Hari ini memang ada sebagian orang-orang percaya yang mengalami penderitaan. Ada memang sebagian bahkan yang juga terbunuh. Tetapi ada banyak orang-orang Kristen yang memang tidak seberat penderitaan orang-orang Kristen pada abad-abad pertama. Sehingga banyak orang-orang Kristen yang lengah di belakang hari ini. Saudara-saudara, tidak terbayangkan
kalau ketika melihat orang-orang Kristen ketika zaman abad-abad pertama itu, hidupnya tidak akan pernah tenang. Hidupnya tidak akan pernah tentram. Hidupnya tidak akan pernah merasa aman. Selalu saja tinggal dalam ketakutan. Kapankah kematian menjemputku? Itulah yang selalu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya ketika itu. Maka ada dua orang-orang percaya ketika itu. Yang pertama memang tetap teguh dalam imannya, tetap setia sekalipun dia harus mati. Tapi yang kedua, karena penderitaannya, ada begitu banyak orang Kristen yang mundur, yang surut dari imannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena penderitaan itulah makanya kitab Wahyu dari Yohanes ini menjadi kekuatan dan pengharapan serta penghiburan kepada setiap jemaat untuk tidak takut mengalami penderitaan. Ketika mereka mengalami penderitaan karena Kristus, Wahyu Yohanes ini mengingatkan mereka dan menghibur mereka. Karena pada akhirnya Yesuslah yang menjadi pemenang. Yang pada akhirnya Yesuslah yang akan memerintah, memegang kuasa dari pemerintahan yang ada di dunia ini. Penguasa-penguasa yang menakutkan itu, penguasa-penguasa yang membuat kita menderita itu akan dihancurkan, dibinasakan oleh Kristus. Dan mereka dicampakkan ke dalam neraka itu. Dan kita yang menderita karena Kristus itu, karena keyakinan yang kita nyatakan, yang kita declare di depan orang lain. Kita berani bersaksi dan bayar harga yang begitu mahal, bahkan sampai kehilangan nyawa kita. Maka kita akan bersama-sama dengan Kristus bersukacita di dalam sorganya kelak. Itulah yang dikatakan saudara-saudara di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17b itu. Ya, dia katakan demikian, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Engkau yang menderita karena Kristus, engkau yang bergumul, engkau yang dihina, difitnah, dikejar-kejar, dianiaya karena Kristus, maka engkau juga yang bersama-sama dengan Kristus memerintah dan menang bersama dengan Dia. Sehingga kita semuanya bersama dengan Kristus bersukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat wahyu, diungkapkan dari wahyu yang pertama, pengungkapan yang pertama sampai yang keenam, di situ hanya ada pengungkapan tentang kejahatan dan penderitaan orang-orang percaya. Tetapi pada pengungkapan yang ketujuh, yang terakhir ini, maka di situ dinyatakan bahwa Yesuslah yang memegang tampuk kekuasaan pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita tahu pada akhirnya, pada ujungnya, ternyata Kristuslah yang berkuasa di atas segala kuasa, Kristuslah yang menjadi pemenang, maka untuk apa kita menjadi takut lagi? Karena kita akan bersama dengan Dia yang menjadi pemenang itu, yang memerintah itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kuatlah, teguhlah. Jangan pernah surut dari imanmu. Kalau engkau menderita hari ini karena kebenaran, karena Kristus, maka ingat, Tuhan selalu menyertai engkau. Dia sama seperti tabut Allah, lambang kehadiran Tuhan, yaitu Tuhan selalu berada bersama dengan kita. Sama seperti yang dikatakan di ayat yang keberapa itu dari firman Tuhan, ya. Dari ini ayat yang ke-19 barangkali. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu.
Jadi tabut Allah itu terlihat di situ. Artinya Allah terus bersama-sama dengan kita. Tabut Allah adalah lambang kehadiran Tuhan. Dia selalu hadir bersama-sama dengan orang-orang yang menderita karena kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah. Teguhkanlah iman kami, menangkan kami di dalam penderitaan dan pergumulan kami karena Kristus. Karena kami juga akan menang bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teguhlah, menanglah, tetaplah setia kepada Tuhan. Maka kita akan bersama-sama dengan Kristus di surga. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.